Sobat Jiwa, siapa di antara kalian yang suka dengan angka 7? Nah, ayo ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay, selamat. Karena angka 7 ini sebenarnya angka yang sangat spesial, karena angka ini sering banget muncul di kehidupan kita. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia dan penuh makna. Di dalam banyak kepercayaan, angka 7 itu punya makna yang sangat dalam. Ada 7 lapis langit, 7 lapis surga dan neraka. Kalau di kitab Perjanjian juga ada yang namanya 7 hari penciptaan alam semesta. Terus juga ada 7 pintu pencerahan dan masih banyak yang lainnya juga. Apakah ini kebetulan atau memang semuanya sudah diatur di alam semesta ini? Ada juga hal kecil lainnya yang menarik. Contoh, ada 7 hari dalam satu minggu. Terus pasti banyak juga yang nggak ngeh ini ya. Kalau kamu lihat satu oktav yang ada di piano, itu juga ada 7 nada mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, kemudian balik lagi ke do. Terus warna dasar juga ada 7. Warna yang kita kenal sebagai warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ternyata, Sobat Jiwa, angka 7 itu juga berhubungan sama energi yang mengalir dalam diri kita. Dan 7 titik energi utama ini sering dikenal dengan sebutan cakra. Nah, ini dia yang mau kita bahas hari ini. Bayangkan tubuh kita seperti sungai, di mana di sungai itu mengalir energi kehidupan di setiap bagian tubuh kita. Normalnya aliran energi di sungai ini mengalir jernih dan lancar, membawa kesehatan, kebahagiaan, dan banyak hal baik lainnya. Sayangnya, seiring waktu sungai energi kita bisa aja tersumbat. Tersumbat karena trauma, kekecewaan, rasa takut, dan berbagai sampah emosi lainnya. Ketika aliran ini tersumbat, kita bakal merasa lelah, sakit, dan bahkan cemas tanpa alasan. Untuk mengembalikan energi ini agar lancar, kita harus membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada itu. Di dalam diri kita ada 7 titik energi utama yang sering disebut cakra dan letaknya itu mulai dari tulang ekor sampai ke ubun-ubun kepala. Nah, setiap cakra itu punya peran masing-masing dalam kehidupan kita. Kalau ada trauma atau pengalaman buruk di salah satu aspek kehidupan, cakra yang berhubungan sama hal itu bisa jadi kurang aktif, bahkan tersumbat. Dan kalau ada salah satu cakra yang tersumbat, itu bisa mempengaruhi cakra yang lainnya. Yuk kita bedah satu persatu, trauma apa aja sih yang bisa bikin 7 titik energi ini tersumbat. Siapa dari kamu yang waktu kecil selalu mendengar kata-kata, uang itu susah dicari, kita ini orang yang nggak punya. Nah, akhirnya setelah dewasa, kita selalu diselimuti rasa cemas yang mendalam soal keuangan. Atau mungkin ada yang menjadi korban perceraian orang tua, sehingga harus berpindah-pindah tempat tinggal. Kadang sama ibu, kadang sama ayah, atau bahkan sama neneknya. Dan merasa nggak punya tempat yang benar-benar bisa disebut sebagai rumah. Sehingga sampai dewasa pun sering merasa asing di tempat baru, sulit beradaptasi dan juga sulit untuk merasa nyaman. Kedua trauma tadi bisa menyebabkan cakra dasar kamu tersumbat. Kamu merasa hidupmu kurang stabil, takut akan kekurangan, punya rasa kecemasan yang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Perasaan gak punya rumah ini adalah bawaan dari masa kecil kamu yang bikin cakra dasar kamu tersumbat. Kamu jadi merasa berbeda, gak merasa utuh, dan suka merasa kangen sesuatu tapi gak ngerti itu kangen tentang apa. Lanjut ke trauma berikutnya. Perasaan berbeda tadi seringkali datang berbarengan dengan kesulitan untuk mengekspresikan emosi. Mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Itu bisa jadi karena waktu kecil sering diajarkan untuk menahan tangis. Jangan nangis, kamu cengeng banget sih. Cowok kok sensitif banget sih, kayak cewek. Yang akhirnya bikin kita jadi nggak nyaman menunjukkan emosi apapun. Entah itu sedih, marah, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, kita nggak bisa mengungkapkan perasaan senang atau bahagia. Rasanya semua emosi itu harus disimpan rapat-rapat. Atau mungkin ada yang merasa malu dengan diri sendiri. Merasa kalau tubuh ini nggak sempurna, jadi selalu berasa nutupin. Mungkin karena sering dikomen, kok kamu gemuk banget sih sekarang? Atau, kamu kok kurang tinggi ya? Nah, itu yang bikin kamu jadi nggak nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu jadi nggak bisa merasakan kebahagiaan dan kesenangan dari hal-hal yang sederhana sekalipun. Dua trauma tadi bisa menyebabkan cakra sakral kamu tersumbat. Kamu jadi merasa kaku dan kurang fleksibel
Kamu kesulitan mengekspresikan diri, baik itu lewat kata-kata ataupun emosi kamu. Kayak mati rasa, hidup jadi hampa, dan susah membangun hubungan dengan orang lain. Mau itu hubungan sama keluarga dekat, saudara, adik kakak, atau hubungan sama sahabat, ataupun bahkan sama pasangan. Rasa nggak nyaman dengan diri sendiri itu bisa bikin kita nggak punya rasa percaya diri. Di sini pasti ada yang ngalamin, yang waktu kecilnya selalu disuruh nurut aja sama orang tua. Atau bisa jadi juga dibanding-bandingkan, sehingga punya ketakutan untuk menentukan sesuatu. Kamu harusnya kayak kakakmu, udah nurut aja, kamu kan masih kecil. Yang akhirnya bikin kamu ngerasa nggak pernah cukup dan selalu ragu untuk mengambil keputusan. Atau mungkin ada yang pernah dibully pada masa kecil, atau terus-menerus diremehkan. Sampai akhirnya kamu ngerasa nggak berdaya atau kamu nggak punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu jadi takut buat tampil, takut disorot, dan lebih memilih untuk menarik diri. Pengalaman ini bikin cakra api kamu tersumbat. Kamu jadi kehilangan kekuatan atau api yang ada di dalam dirimu. Kamu merasa nggak punya kendali, gampang cemas, dan selalu ragu-ragu. Rasanya hidup itu kayak jalan gitu aja, bukan diatur oleh diri kamu sendiri. Selanjutnya ada trauma yang datang dari luka masa lalu yang memang belum sembuh. Pengalaman dikhianati oleh orang yang paling kita percaya, atau mungkin dibuat kecewa sama orang lain. Dikecewakan sahabat, mantan pacar, atau bahkan keluarga sendiri. Yang bikin kita secara nggak sadar, bangun tembok yang sangat tinggi di hati kita. Biar apa? Biar nggak ada orang lain yang bisa masuk dan berniat untuk nyakitin kita lagi. Kita juga ngerasa sulit banget untuk memaafkan. Entah itu memaafkan orang lain, atau bahkan memaafkan diri kita sendiri. Semua dendam dan kepahitan yang pernah ada, terus nempel di hati kita dan bikin kita sulit untuk merasa damai dan bahagia. Trauma ini menyebabkan cakra hati kamu itu tersumbat juga. Kamu jadi sulit memberi atau menerima kasih sayang. Dia punya hubungan, rasanya tuh selalu hambar. Dan kamu cenderung merasa kesepian walaupun ada banyak orang yang ada di sekitar kamu. Rasanya semua hal itu kamu lakukan dengan penuh perhitungan, bukan dengan ketulusan. Tembok yang kamu bangun di hatimu itu seringkali bikin kamu sulit berkomunikasi dengan tulus. Kamu juga jadi gampang untuk ngejudge atau menghakimi orang lain. Trauma selanjutnya, coba komen di kolom komentar buat yang punya pengalaman sering disuruh diam saat mau bicara. Atau mungkin setiap kali mau berpendapat malah diketawain atau diremehin. Kamu nggak tahu apa-apa, udah diam aja. Yang akhirnya bikin kamu ngerasa takut dan ya malas duluan deh untuk menyuarakan isi hati dan pikiran kamu. Terus ada juga yang merasa susah untuk bilang enggak atau susah nolak permintaan orang lain. Padahal kamu sendiri sebenarnya nggak nyaman untuk ngelakuinnya. Kamu lebih memilih untuk mengiyakan atau menahan diri karena takut nyakitin perasaan orang lain. Yang akhirnya justru bikin kamu stres sendiri. Kedua pengalaman itu bisa bikin cakra tenggorokan kamu itu ikut tersumbat. Kamu jadi sulit berkomunikasi secara jujur dan lantang, dan kamu juga ngerasa nggak didengar, nggak berharga, dan juga nggak berarti. Setiap kali mau ngomong, rasanya kayak ada benjolan gitu di tenggorokan. Itu nahan kamu buat kamu ngomong sesuatu dengan jujur dan lantang. Trauma selanjutnya terbentuk ketika kita sering mengabaikan firasat kita sendiri. Kita sering bilang dalam hati, udah kamu terlalu banyak mikir, jangan aneh-aneh. Kita jadi nggak percaya sama intuisi kita sendiri. Atau mungkin kamu tipenya orang yang terlalu logis. Ngumpulin data dan fakta, sampai ngerasa pikiranmu itu penuh dan kacau ketika kamu nggak dapat apa yang kamu pengen. Padahal dapat atau enggaknya, nggak melulu soal data dan fakta. Bisa jadi memang belum rezekinya aja. Kamu nggak percaya kalau semua pengalaman yang dikasih dalam hidup itu untuk kita belajar. Kamu cuma percaya baik, buruk, menang, kalah, hitam, dan putih. Itu aja. Perasaan ini bisa bikin cakra mata ketiga kamu tersumbat. Kamu kehilangan koneksi dengan intuisi dan kebijaksanaan batinmu. Rasanya setiap ada masalah, kamu ngerasa seperti hidup dalam kabut, nggak bisa lihat yang jelas arah mana yang harus kamu ambil. Kamu jadi sering ngerasa buntu dan punya tujuan hidup yang berubah-ubah. Yang terakhir, ini bisa jadi karena kita terpisah dari sesuatu yang lebih besar. Kita selalu merasa sendirian, seolah-olah terputus dari orang lain, bahkan yang lebih parahnya lagi, kita merasa terputus dengan Tuhan. Atau mungkin kamu pernah ngerasa, kamu harus mengendalikan segalanya. Ngerasa bahwa kamu harus menjadi yang terbaik, paling pintar, dan paling berkuasa. Perasaan ini membuat kamu terlalu terikat pada pencapaian dan ego diri sendiri. Sampai akhirnya kamu lupa bahwa kamu ada untuk memberikan makna yang luar biasa. Gak cuma buat diri kamu sendiri, tapi juga buat sesama. Kedua pengalaman ini bisa bikin cakra mahkota kamu tersumbat
dan kamu jadi kehilangan koneksi dengan tujuan spiritualmu. Rasanya kamu seperti terperangkap dalam ego yang memisahkanmu dari dunia dan dari perasaan damai yang sejati. Gimana? Dari sederet trauma yang tadi diceritakan, ada yang relate nggak sama kamu? Video ini cuma ringkasan singkatnya aja. Kita baru aja bahas kulit luarnya. Masih banyak hal lain yang menarik yang bisa kamu pelajari tentang cakra, yang bisa bikin kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, selama 7 minggu ke depan, setiap minggu kita akan bahas satu persatu cakra secara lebih detail dan lebih mendalam. Kita akan coba sama-sama bersihkan energi cakra kita lewat cara yang mudah yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Selain itu, akan ada juga audio panduan meditasinya yang bisa kamu dengarkan setiap hari untuk membersihkan sumbatan-sumbatan di hidup kamu. Dan semuanya itu akan kamu dapatkan secara gratis. Jika kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan tinggalkan komen di kolom di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.